Allah yakin belum klik action udah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tidak diragukan lagi malam ini kita semua telah capek mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita setelah ngaji Al-Qur'an ya, belajar membaca Al-Qur'an, dilanjut dengan kajian fikih ya. Dalam channel yang sama, Majlis Iqra bukan tebang-tebang. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang barokah. Amin. Baik, kita lanjut masih membahas tentang syarat sujud. Tinggal 2 lagi. Kemarin syarat sujud disebutkan ada 7. Baru 5 yang dibahas. Nah, yang ke-6 sekarang syarat sujud itu adalah wartifa'u asafilihi al-a'alihi. Ketika sujud itu yang lebih tinggi pantat daripada pala. Kayak gitu. Iya. Kadang ada orang sholat kebagian di tingkat ya, alat lebih tinggi kan sujudnya daripada pantat kan, ini gasa Tangga. iya paham. Dipraktekin bisa paham lagi praktek di situ sama. Jadi ketika sujud itu begini, apa ini lebih tinggi dari kepala gitu, nggak boleh kepala begini. boleh. Kalau di anak tangga pantat lebih rendah. Nah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang, waduh, masya Allah ya. Dalam Jumat beda dalam Jumat, dalam bagian tempat di anak tangga. Iya, kalau main tempat Tidak ya. masalah kalau lebih cuma kalau darurat katanya. Itu harus kita tahu ya, bahwa kepala itu harus lebih rendah daripada bokong kita, pantat kita, sama manggibeinya ini nih, apa pundak ini, pundak itu sama kepala itu lebih rendah daripada pantat kita. Nggak boleh ini lebih tinggi, paham ya? Dan yang terakhir, syarat sujud yang terakhir adalah wat-tu'maninatu fi, harus ada tu'maninah di dalam sujud, nggak boleh buru-buru. Al-mana an-nasabi min syurutis sujud at-tu'maninatu fihi yakinan, secara yakin. Ya, tu'maninah itu kemarin sudah dibahas. Tu'maninah itu apa sih? Sejenak setelah berpindah dari satu gerakan ya. Itu namanya tu'maninah. Subhanallah. Subhanallah minimal, nggak perlu lama-lama. Ya, nggak perlu lama-lama. Bahkan kalau lagi i'tidal itu tuh maninanya nggak boleh lama-lama, duduk di antara 2 sujud nggak boleh lama-lama maninanya, bahkan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena i'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun qasir yang pendek, bukan rukun tawil. Walaupun ada yang mengatakan itu rukun tawil, boleh-boleh saja, nggak apa-apa panjang. Cuman yang masyhur, yang lebih mu'tamad itu adalah rukun qasir, pendek, nggak boleh panjang. Contohnya kalau kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, kita kan batasan baca Rabbana lakal hamd. Alhamdulillah. Bil samawati wa bil ardi bil sita bisa ba'du, paling berapa detik lah. Enggak boleh sampai 2 menit. 1 menit. Action. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Sami Allah. Kelamaan. Tumaninanya sebentar aja itu mah, kecuali ketika kunut subuh, karena memang itu dianjurkan ya. Terus duduk di atas 2 sujud pertama, terus dia bangun lagi, ya kan? Mau ini duduk terus sujud lagi, ini duduk yang
di antara dua sujud ini juga nggak boleh lama dia. Itu rukun qasir. Kalau lama dapat membatalkan sholat di situ. Dipraktekin Ustaz, praktekin. Praktekin. Kadang kalau teori mah beda. Betul. Coba. Dalam i'tidal dulu kita bahas. I'tidal. Ketika kita i'tidal nih, karena habis ruku kan i'tidal setelah ruku bangun ya. Sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu aja udah cukup, boleh enggak apa-apa. Kalau enggak panjang-panjang bacanya ya, enggak sampai bil samawati ul ardu saya bangun. Alhamdulillah aja. Ya gitu enggak apa-apa. Itu kalau makmum, kalau sendiri. Setelah itu dia langsung sujud. Yang penting ada tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Tumanina itu ukurannya sekedar subhanallah aja udah cukup. Kita ucap subhanallah, artinya ada berhenti sejenak untuk beralih kepada rukun yang lain gitu. Ya, jangan Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar kayak sholat ngebut tarawih itu. Gimana tuh? Iya. Nah, itu enggak ada tumaninanya. Terus enggak sholat kayak gitu. Jelas kagak sah. Kenapa? Karena enggak ada tumaninanya sama sekali. Itu yang ada di sono. Iya, benar. Kaget saya. Ya jadi banyak. Iya. Yang ada di sono. Mau praktek kayak begitu. Kadang gitu buru-buru ya. Ya. Enggak usah lama-lama tumaninanya, sebentar aja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, langsung gini ya. Ya enggak boleh tuh. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu enggak boleh. Ya. Sujud juga begitu, sujud di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ya kan? Pas sujud Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, gini, Allahu akbar. Boleh, itu ada jeda berhenti sebentar ya. Itu boleh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, ini enggak ada. Ini enggak sah. Kalau kabut firalnya dibaca habis atau enggak? Ya mau dibaca boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa gitu. Itu hanya sunnah gitu. Cuman lebih bagus mau dapat lebih gede lagi dibaca. Ada tuntunan kita untuk membaca seperti itu kan. Gitu. Ada yang tua bilang kan sih anak. Makmum. Baca juga. Ya kalau yang nggak capek ngikutin imam ya. Ya imam tanggung jawabnya gede. Udah diborong imam. Ngikutin imam paling enak sebenarnya kalau ngikutin imam. Nah ada gambaran falau syakka. Biasanya males. Falau syakka ba'dal intiqali minhu. Baca semua. Seandainya ada orang ragu-ragu, Imam bebas. ragu-ragu dalam tumanina, ragu-ragu di tumaninanya, dia ragu-ragu tumanina setelah berpindah daripada minhu sujud. Dia ragunya hal itma'anna fi aula. Ini saya ada tumaninanya enggak dulu dan ada sujudnya kalau bisa. Lazimahu al-audu ilaihi fauran. Kalau dia ragu-ragu enggak ada tumaninanya, kembali lagi dia. Kembali lagi ke gerakan semula. Karena dia ragu-ragu tadi kan? Ya kan? Ragu-ragu. Kembali lagi seketika itu juga kembali. Karena ragu-ragu dia ini udah tumanina tuh atau belum lagi sujudnya gitu kan? Tumanina lagi sujud dia pakai tumanina enggak? Ragu-ragu kan? Kalau dia ragu-ragu kembali ke sujud lagi. Makmum bingung dong. Apanya? Itu imamnya balik lagi. Iya kalau Gitu. gitu. Ya kalau kita selalu berjamaah sama imam. Kalau kita tahu imam begitu mendingan udah enggak usah diikutin. Ah, imam anu nih sableng ya. Kudu belajar dulu. Ada kan lain ini. Kalau sendiri kan kalau gitu. Cuma Imam Arifin. Imam S. Arifin ya. Imam S. Arifin. Tuh, lazimahu al-audu ilaihi fauron. Seketika itu juga dia wajib untuk kembali ke sujud. Sujud yang tadi itu kagak dianggap, maksudnya gitu, nggak dianggap. Karena perintahnya untuk kembali lagi ke sujud tadi. Tujuannya untuk apa? Litadarukiha hatta al-qauli bi anha laisat ruknan. Ini tujuannya apa? Dia kembali lagi, tadi nggak dianggap litadarukiha agar dia mendapatkan tumanina. Agar dia mendapatkan tumanina. Hatta alal qauli bi anha laisat rukun, sekalipun ada yang mengatakan bahwa tadi itu bukan termasuk rukun tapi tetap kembali lagi. Wa inna ma hiya hay'atun tabi'atun lahu. Itu sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu beda dengan sunnah, ada sunnah hay'ah, ada sunnah apa lagi tadi satu lagi? Sunnah hay'ah sama sunnah ada dua, sunnah hay'ah, sunnah Nanti lupa tuh namanya. Ya sunnah dan Tadi mungkin dibahas sunnah hayah. sunnah hay'ah tadi seperti gambarannya tadi itu. Ada ya kalau satu lagi sunnah apa namanya Pak? Kalau ditinggalkan kita sujud sahwi sunnah. Kali ini nggak perlu sujud sahwi gitu.
nggak perlu dibaca nggak apa-apa gitu. Kalau sunnah hayya, sunnah apa satu lagi supaya itu kalau kita tinggalkan dianjurkan kita sujud sahwi kayak tidak pakai kunut, ya kan? Tahiyat awal nggak pakai karena lupa, nanti sujud sahwi. Kalau ini tadi nih gambar ini baca doanya, baca robik dili apa, nggak apa-apa juga, paham ya? Doa itu. Kama taqad wa fi arkanis sholat, seperti yang telah berlalu di penjelasan tentang sholat. Ya. Maka sholat ini kita nih semuanya kalau belajar nggak tahu, ibadah kagak tahu nih bahaya banget ini. Apalagi yang jadi imam ya, nggak ngerti. Jadi imam pakai speaker bacanya kedengeran di atas, berantakan bacanya, siapa sih imamnya gitu kan? Masya Allah, berani-berani banget jadi imam, ya kan? Terus Fatihahnya kagak beres, ya. Imamnya nggak ada harusnya. Imam kagak ada. Nggak apa-apa kalau imamnya sama-sama umi semua ya. Kalau imamnya umi semua artinya nggak bisa baca, nggak pada beres gitu kan? Nggak apa-apa kalau. Nah ini kalau yang jadi makmumnya dia lebih ngerti, yang jadi imamnya orang kagak ngerti. Misalnya nih nanti ada syarat-syarat jadi imam. Wah, goblok nih imam. Salah siapa? Salah orang yang ngerti, ngapa dikasih maju tuh orang yang ngerti. Dia nggak mau maju kan? Nah dia yang bodoh ternyata, lebih bodoh dari orang yang maju. Dengar imam begitu, wah, Bukan ada imam. Bahkan susunannya, tartibnya imam itu seandainya ada orang yang lebih alim dari kita sekalipun dia lumpuh nggak bisa berdiri sholat dan kita Nah, kalau dia sholat- lebih utama jadi Nah, kalau sholat Johor sama Asar, apa? nggak kedengaran tuh. Iya. Diam. Nah jadi imam itu tetap harus ini, harus fase juga al-fatihahnya. Semuanya. Kan nggak kedengeran namanya. Kan siap deh. Lalu kita bisa tahu ketika dia sholat jahar kedengaran di suaranya. Kita bisa tahu. Enggak, ini mah misalkan di sholat Johor atau Asar. Mm-mm. Sekarang tahu nih. Kemarin ada. Al-fatihahnya dia tuh berapa kagak kadang-kadang gitu. Iya. Nah ternyata ketika kita tahu Nah, pas lagi baca setelah sholat zikir, Isya atau Maghrib pas dia baca Iya. al-fatihah, berarti dia aneh gitu. nah itu sholatnya berarti kan tadi tidak sah kan ya. Nah nanti dia bisa mengulang sholat itu lagi kembali gitu. Iya kenapa ya yang kagak sah bacanya nggak beres. Lagi habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita promo dia sholat asar ketinggalan 2 rakaat berarti masih naik lagi 2 rakaat ya. Lagi zikir bacanya kagak beres, ya zikirnya juga kagak beres apalagi fatihahnya berarti kan udah bener-bener kagak beres ya kan. Gimana sholatnya? Ya sudah yang tadi kita udah kagak sabar sama dia, batalkan saja kita sholat lagi. Gua ininya apa? Jadi berantakan. Ya minimal baca al-fatihahnya. Nah, kalau surat-surat yang lain itu cuman ini dalam sholat ya yang harus kita perhatikan. Bahwa bebaskan al-fatihah itu kan rukun ya. Surat misalnya suratnya nggak terlalu bagus nggak masalah ya, karena surat itu nggak rukun. Senyum. Apa namanya bacaan tahiyatnya tuh ya harus itu. Tasjid fatihahnya itu harus itu. Senyum bolong. Perlu diperhatikan ya. Itu Madinah ini gambarannya tadi hanya sekedar dengan subhanallah aja udah cukup ya, nggak perlu lama-lama gitu. Yang penting ada jeda untuk berhenti, tenang sejenak gitu kan, sakinah, tenang sejenak, baru dia ke rukun yang lain lagi, pindah lagi. Itu kalau kelingking nempel masuk ke Madinah apa bukan? Apanya? Kelingking nempel nempel Bukan orang Madinah itu, bukan tuh Madinah itu menggerakkan, berhenti sebentar. Iya, orang Itu mah barisan. Sap itu Oke, jalurnya kesap ya. Iya, kadang-kadang Kelingking ketemu kelingking bagaimana? Kayaknya maksa banget gitu. Tuman itu mah tuman. Hah? Tuman itu mah. Serangga. Tuman. Itu mau dimasalin. Nah, kita nanya kita nggak tahu, itu bener lah. Tapi kita salah. Itu mah bukan Madinah itu bukan seperti itu, cuma ini saya gambarannya. Itu mah nempel-nempel barisan pengen Nempelin deh gini. Iya. Kita tinggi ke saking kemarin. Iya, Pak. Ustaz, ya. itu berarti kalau dia nanya begitu berarti arti turmaninah itu bagaimana gitu, makanya dia yang kelingking gitu, Pak. Tumannya itu kan Iya, disebutkan iya. gerakan Jelas juga. dia berhenti sejenak setelah
apa namanya Tiap gerakan. setiap gerakan gitu bang, tumanina. Ya. Jeda, ada ketenangan sedikit gitu. Jangan langsung gerak. Spasi kalau kata mereka. Nah, bisa lah Itu gitu. jauh, maksudnya bukan Tek. Dan tumanina itu termasuk rukun gitu kan. Kan jelas gambaran rukun sholat ada berapa? Ada 17. Tumanina berkali-kali kan dibilang kan dikatakan. Ya kan tumanina itu berkali-kali. Makanya dalam setiap kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan rukun sholat 13. Ada 17, dan 13 benar apa salah? Benar, cuman tumaninanya disingkat sekali aja. Kalau yang ini sapina itu berkali-kali, tumaninanya disebutkan berkali-kali. Habis ruku tidak tumanina kan gitu kan? Sujud di antara duduk dan sujud tumanina. Tumanina lagi berapa kali tumanina disebut? 4 kali kalau nggak salah. Ya kan? Semuanya benar gitu. Yang lain cuma meringkas aja. Tumaninanya hanya sekali disebutkan, tapi setiap gerakan itu harus ada tumaninanya. Paham ya? Paham nggak paham, penting ngaji. Penting ngaji. Iya lama-lama makin paham gitu. Tiap hari Dipraktekin. kerjain. Dipraktekin jadi paham. Praktekin tiap hari. Kalau malas juga ketemu. Duduk pesta ayam plastik. Ya orang masjid yang belum bisa makan. Makin belajar kalau orang terapin di sehari-hari dia ketemu. Situ yang enggak. Udah dikerjain tiap hari. Iya dipraktek. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat rajin, terus kita dengar ada orang sholat rajin tapi di kuburnya masih disiksa gitu kan ya. Ya itu mungkin karena kecerobohannya ibadahnya nggak ada ilmu. Kan gitu kan sebabnya. Dia nggak ngerti ibadah sekalipun 1000 tahun kalau nggak tahu ilmunya ya tetap aja mardatun natut balu, nggak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang penting yang ngaji itu belajar kayak begitu. Harus ada gurunya. Harus kita paham, harus ada gurunya kayak gitu. Kalau ada guru sering jawab. Emang lu tahu orang itu rajin ibadah tapi disisa di kubur, tahu lu? Nah gitu kan. Emang lu dengar ya. Kita tuh nggak bisa dengar orang yang disisa dalam kubur, nggak bisa dengar kita. Kalau dikasih dengar, waduh. Iya pertanyaan begitu emang di dalam hati bisa dianuin Iya. ya, tapi dikeluarinnya kita nggak berani. Iya. Gini, Dalam hati doang kan. kita kan kalau masuk ke Tapi pekuburan, pengeluarannya kita nggak berani. kalau masuk ke pemakaman pekuburan kita dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan salam buat penghuni kubur kan? Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah. Untuk apa? Ya mendoakan mereka gitu kan? Salam itu kan mendoakan, Ya kan ada kubur. ya kan? Iya. Masa mereka nggak dengar Rasulullah yang ngajarin kan gitu kan? Iya pasti denger lah. Mereka juga nggak jawab, cuman kita nggak dengar aja. Kalau dengar lari ya tuh. Assalamualaikum. Benar. Kalau dengar Kaget semua udah kunci. Baru baru baca itu sih. Yang hanya bisa mendengar siksaan di dalam kubur itu hanya binatang, betul kan? Kita mendengar kan, yang bisa dengar itu hanya binatang gitu. Yang dengar kita enggak dengar. Cuma kita baru tahu aja, cuma dengar aja. Tapi hadisnya nggak tahu ya hadisnya ya. Emang ada? Kau apa namanya riwayatnya ada ternyata. Wa akhraja at-Tabarani fil Kabir an Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mauta li'adibuna fi kuburihim hatta innal bahim la tasma'u aswatahum. So, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang yang mati itu disiksa di dalam kuburnya, disiksa. Ya, hatta innal bahaima sampai sesungguhnya hewan binatang lantas mau aswatahum itu mendengar suara mereka yang disiksa. Allah, Untung. minta untung. Pantesan ya ayam kalau kuburan suka bunyi. Iya, maksudnya kejadian ini ada kisahnya di zaman Nabi. Ternyata ada kisahnya di zaman Nabi. Bagaimana kisahnya? Riwayatnya wa akhraja bil Ausadi an Abi Sa'id Al-Khudri qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa yasiru ala rahilatihi. Jadi aku nih kata Abi Sa'id Al-Khudri, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan. Ya, sedangkan Rasul bawa kendaraan, apa kendaraan dulu? Onta, kuda gitu ya katanya. Panafarot fakultu ya Rasulullah, masya nurahilatak nafarat. Masya nurahilatik nafarat. Ya Rasulullah, ada apa dengan kendaraanmu? Kayak
apa sih kayak binatang takut gitu kan? Kaget. Iya kayak gitu lah, namanya kayak gitu. Prakteknya. Maka Nabi begitu. Prakteknya lagi, Bang. Iya, prakteknya begitu. Praktek ayam tadi begitu. Sekarang Udah. Dia naik kota mana orang. jadi nggak tenang dia di situ nggak tenang gitu kayak orang takut kayak takut itu kan. Kata Nabi jawab apa? Qala inna sami'at sauta rajulin yu'adzabu fi qabrihi. Sesungguhnya ini kuda ini ya binatang ini dia mendengar suara seseorang yang sedang diazab di dalam kubur yang disisa kata Nabi. Nah ini. Pada farok idalika dengan sebab itulah dia apa namanya? Oh kayak mau lari gitu kan ketakutan kayak begitu kata Nabi. Jadi memang ada hadisnya. Benar binatang-binatang itu bisa mendengar jeritan orang yang disisa di dalam kubur. Nah kalau kita mah, nggak bisa tidur dah. Ya jeritan orang disisa di dalam kubur. Oke kata Nabi, seandainya Mungkin siang malam sholat kali ya. seandainya aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperdengarkan jeritan penghuni kubur, maka akan ku minta. Tapi aku takut, khawatir ketika kalian mendengar semua akan mati gitu. Karena dahsyatnya jeritan orang yang berada di dalam kubur. Kan pernah dulu ilmuwan ya dari mana tuh ya? Naro apa namanya di kuburan itu kan? Bukan kamera, yang suara itu, ya kan? Speaker itu kan dimasukin ke kuburan. Bukan ke kuburan, ke tanah. Dalam tanah dengan kedalaman berapa meter itu kan juga. Ternyata terdengar suara orang yang sedang disiksa. Disitulah dia percaya ada siksa kubur dan dia orang itu masuk Islam gitu loh. Ya. Jadi bukan cuma dongeng, bukan tahayul, emang ada. Siksa kubur itu ada. Semua yang kita lakukan akan dibalas nanti di sana gitu. Ya. Kadarnya apa yang kita lakukan di dunia nanti akan dibalas. Ya begitu. Ya. Kalau pocong-pocong, oh itu ternyata nggak disiksa, dia keluar lagi dari kuburan. Pocongnya enggak. Itu ada orang gerengan nggak betah di dalam kubur, keluyuran gue itu pocong katanya. Pocong orang ada kitabnya kan, orang ada aja. Itu di bang doang. Orang baik, Buat nambahin. orang baik kalau meninggal terus dapat kenikmatan kubur. Enaknya keluar ke dunia lagi apa dalam kubur kira-kira? Dapat kenikmatan kubur. Enakan mana dia pilih? Enakan di dunia? Kenapa dikubur? Tuh, dapat kenikmatan kubur. Tapi pada kota dia ada. Nah kalau dia bukan orang baik, sabar hari, ninggalin sholat, mabok jalan, dugem jalan, misalnya gitu ya Pak. Kira-kira masuk surga nggak orang kayak begitu? Ya kita nggak tahu, cuman kan amalannya lihat kayak begitu kan, sholat kagak, mabok iya, dugem iya gitu kan, maksiatnya jalan terus, ya kan, maksiatnya jalan terus. Lempar neraka lewat. Sewot kan lempar dia mau. Kalau dia masuk ke dalam kubur, udah masuk ke dalam kubur, ditanya malaikat, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Siapa nabimu? Nabi saya Muhammad. Apa kitabmu? Kitab saya Al-Quran. Bisa bacanya enggak? Enggak. Enggak bisa baca, ya kan? Ya. Ditanya kayak begitu, kalau dia bisa jawab semua lancar, ya kan? Wah lulus dia ujiannya, betul kan? Nah kalau kagak lulus kira-kira apa yang terjadi? Kan digogem sama malaikat. Apa bisa keluar dari dalam kubur? Wah, mendem. Ya kan? Mau keluar dia bingung, digogem mulu sama malaikat, ya kan habis. Nah itu siapa yang loncat-loncatan gitu kan? Nah itu jin lah ya, menyerupai orang yang sudah mati itu. Karena jin itu dikasih kelebihan oleh Allah, bisa berubah-ubah bentuknya. Bisa mencana mencini. Nah dia itu untuk menyesatkan manusia. Itu jin kerjaan. Wah, si anak keluar dari kubur ya. Mumun. Oh punya rontek. Iya. Ya. Kalau kejadian orang meninggal hidup lagi memang banyak, ya termasuk Syekh Bolong itu muridnya Sunan siapa namanya? Sunan Ampel ya, kalau nggak salah.
Iya, Sunan Ampel. Termasuk mati suri kan itu. Jadi ini karomah, kalau kita bicara tentang karomah kan khariqul adat ya. Karomah itu khariqul adat, enggak apa namanya, enggak kesampaian sama otak kita. Itu kekuasaan Allah. Khariqul adat namanya. Di luar kebiasaan khariqul adat namanya. Nah, ini Sunan Ampel punya murid, punya santri, itu masjid itu setiap hari disapuin bersih gitu kan. Bersih gitu kan. Nah, ketika Sunan Ampel sedang keluar dikabarkan bahwa ininya tukang sapu masjidnya ini muridnya meninggal. Selama dia meninggal itu masjid nggak pernah bersih, kotor terus. Akhirnya sama Sunan Ampel dengan izin Allah, ya kan, masih dibutuhin ini dia nih untuk jadi bersih tukang bersih masjid. Dengan izin Allah bangun lagi. Ya, dengan izin Allah bangun lagi. Kalau kita cerita kayak begini sama orang yang nggak percaya sama karomah, buang-buang tenaga, nggak percaya, ya kan? Apa itu hulu berlebihan, itu berlebihan. Padahal karomah, orang yang nggak percaya sama karomah kan kafir kan? Ya, kalau untuk para nabi mukjizat, untuk para wali karomah, untuk orang-orang mukmin apa namanya, maunah, untuk orang kafir istidraj. Ya, tapi saya ngalamin kalau kata orang tua mah sempat mati meninggal gitu kan, waktu dibawa sama orang tua nyuci hanyut. Ini udah kali udah jauh lah hasilnya, udah sampai dibungkus sama kain kafan, mulai 3 tahun 2 tahun Hidup lagi. dilangkahin kucing itu. Oh, itu bukan karomah namanya. Kalau karomah, Iya, dilangkahin kucing hidup. kalau karomah gini, karomah gambarannya ya. Itu tadi ente bangun, ane masih butuh ente bangun lagi dengan izin Allah. Kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau mendapati ada orang Nasrani sama orang Islam lagi berdebat. Yang Nasrani bilang apa? Nabi Isa lebih mulia dari Bisa ngidupin orang mati. Nabi Muhammad. Orang Islam nggak terima. Enggak, orang apa namanya, Nabi Muhammad, orang Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Orang Islam enggak, Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Main bukti-buktian tuh. Muridnya aja bisa mati. Buktinya Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad apa? Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, Nabi Muhammad pernah nggak ngidupin orang mati? Itu kan bingung dia. Itu lagi debat begitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengar, datang tuh. Akhirnya apa, dengan izin Allah, kalau waktu Nabi Isa menghidupkan orang sudah mati, bagaimana kalimatnya? Biidnillah, bangunlah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Gimana makam orang tuamu? Diajak. Untuk apa? Antarkan saya ke makam orang tuamu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diantarin. Terus bagaimana? Yang mana makam ayahmu? Ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biidni. Bangun dengan izinku, bukan dengan izin Tuhannya lagi, tapi dengan izinku. Bangun tuh bapaknya. Kaget kan? Kalau Nabi Isa dengan izin Allah, kalau ini dengan izinku sendiri langsung. Karena khariqul adat kan. Ya, sebab ada hadisnya, jika seorang hamba telah melaksanakan yang fardu kemudian menjalankan yang sunnah gitu kan, apa yang menjadi pendengaranku, apa yang jadi penglihatanku, kan begitu hadisnya, hadis qudsi kan. Bukan inilah bangun atas izin Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bangun atas izinku, bangun sendiri tuh makin tuh. Ya, ini namanya karomah, kekuasaan gitu kan, yang Allah berikan kepada nih hambanya yang soleh, hambanya yang taat, hambanya yang takwa. Yuk, kalau kita jauh banget bisa kayak begitu. Ani mati besok, ya kayak tapi ini cerita berapa enggak, pernah sekali katanya Habib Umar muridnya meninggal, yang suka ngelayanin tamu tuh, kayak Umar bin Habis. Ya benar nggaknya kita nggak tahu. Tapi kalau ingin terjadi, ya kita yakin kan ini karomah para wali Allah kan. Dikabarkan bahwa muridnya ini meninggal, ini rajin, suka nyeduin, bikin kopi nih kayak Ahmad gitu kan. Apa ya Ahmad ya? Kata Habib nih, enggak, dia belum mati. Enggak, belum mati, tapi udah mati Habib. Enggak, Anda masih butuh dia kok katanya. Anda butuh dia kok. Nanti Anda pulang katanya. Pas Habib Umar pulang hidup lagi. Selamat tadi. Ini namanya karomah gitu kan. Ya, karomah tuh di luar jangkauan otak kita. Ya kan?
Nabi Isra Mi'raj. Akal kan mah. Itu mukjizat namanya. Pakai akal baru ketemu. Makanya kita kalau udah karomah, mukjizat itu dengan pasrah aja, dengan keimanan aja dah, ya kan? Jangan dengan akal. Kalau akal kagak nyampe, kalau iman kita nyampe dah gitu. Dari situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahana ya ilahana yassir lana Ustaz, monggo Ustaz. ilahana ya ilahana Ustaz, Masya Allah. min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah qulubana ala ta'allumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Amin.